Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang peluang kejadian majemuk. Sebelum kita ke materi, mari kita ingat pesan 3M, yaitu yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin. Terus yang kedua, kita harus memakai masker ketika kita keluar rumah. Dan yang ketiga adalah kita juga harus menjaga jarak dengan orang sekitar. Sayangi dirimu, sayangi keluargamu. Mari kita lawan corona. Peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah beberapa kejadian yang dapat dikombinasikan untuk menghasilkan satu kejadian baru. Ada dua peluang kejadian majemuk. Yang pertama adalah peluang gabungan, yaitu peluang kejadian saling lepas dan peluang kejadian tidak saling lepas. Lalu ada peluang irisan, yaitu peluang dua kejadian saling bebas dan peluang kejadian bersyarat atau tidak saling bebas. Peluang dua kejadian saling lepas. Kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika irisan dari kedua kejadian tersebut adalah himpunan kosong. Jadi irisannya adalah himpunan kosong. Atau kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi bersama-sama. Kejadian A dan B adalah kejadian saling lepas dalam ruang sampel S. Peluang terjadinya kejadian A atau B sebagai berikut. Seperti ini rumusnya. PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi dia saling lepas. Keterangannya itu P gabungan B itu berarti peluang kejadian A atau B. PA adalah peluang kejadian A, P adalah peluang kejadian B. Lalu contoh peluang kedua kejadian saling lepas seperti ini. Dalam sebuah kotak terdapat 30 bola yang diberi nomor 1 sampai 30. Jika diambil sebuah bola secara acak, tentukan peluang terambilnya bola bernomor kelipatan 5 atau kelipatan 7. Ya, penyelesaiannya seperti ini ya. Jadi banyak bola itu ada 30, berarti NS-nya ada 30. Lalu A itu adalah kejadian terambil bola bernomor kelipatan 5, yaitu 5, 10, 15, 20, 25 sampai 30. Itu berarti NA-nya ada 6. Lalu B-nya itu adalah kejadian terambil bola bernomor kelipatan 7. Maka 7, 14, 21, 28 berarti NB-nya ada 4. Nah, ini kita tulis lagi rumusnya. Jadi PA itu NA per NS dan PB itu adalah NB per NS. Nah, seperti ini kita masukkan NA-nya 6 ya. Jadi 6 per 30, terus NB-nya 4, jadi 4 per 30. Lalu kita tambah saja karena penyebutnya udah sama 30, 6 tambah 4 itu 10. Jadi 10 per 30 kita sederhanakan sama-sama dibagi dengan 10. Jadi 1 per 3. Jadi peluang terambilnya bola bernomor kelipatan 5 atau 7 adalah 1 per 3. Peluang dua kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan B dapat terjadi bersamaan. Dan kejadian A dan B adalah kejadian tidak saling lepas dalam ruang sampel S. Peluang terjadinya kejadian A atau B sebagai berikut. Ini rumusnya ya. PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi dia tidak saling lepas karena ada kejadian
yang bersamaan. A dan B-nya terjadi bersamaan di tengah situ. Nah, ini keterangannya PA gabungan B itu berarti peluang kejadian A atau B, terus PA irisan B itu berarti peluang kejadian A dan B. PA adalah peluangan kejadian A, PB adalah peluang kejadian B. Contoh peluang dua kejadian tidak saling lepas. Dalam sebuah kotak terdapat 30 bola yang diberi nomor 1 sampai 30. Jika diambil sebuah bola secara acak, tentukan peluang terambilnya bola bernomor kelipatan 5 atau kelipatan 10. Penyelesaiannya seperti ini, banyak bola 30 berarti NS-nya 30 ya. Lalu A adalah kejadian terambil bola bernomor kelipatan 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30 ada 6 berarti NA-nya ada 6. Lalu di sini kejadian terambil bola bernomor kelipatan 10. Itu berarti 10, 20, 30 dan di situ NB-nya ada 3. Jadi 10, 20, 30 ada 3 ya, 3 bola ya. Nah, di sini kita juga harus tahu irisannya. Apa sih irisan itu? Irisan itu yang sama di kejadian A dan di kejadian B itu ada. Berarti ini kan ada 10, terus ada 20 dan ada 30. Makanya PA irisan B itu adalah 10, 20, 30 berarti NA irisan B ada 3. Lalu kita lanjutkan. Ini rumusnya ya. Nah, rumusnya seperti ini berarti dijabarkan seperti ini. PA itu NA per NS, PB itu NB per NS, dan seterusnya. Lalu NA per NS berarti 6 per 30 ditambah 3 per 30 dikurang 3 per 30. Lalu sama dengan 6 per 30 sama dengan sama-sama kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 6 jadi sama dengan 1 per 5. Jadi peluang terambilnya bola bernomor kelipatan 5 atau 10 adalah 1 per 5. Oke, sekarang kita ke peluang dua kejadian saling bebas. Nah, dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan begitu juga sebaliknya kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Nah, jika kejadian A dan B adalah kejadian saling bebas dalam ruang sampel S, maka peluang terjadinya kejadian A dan B sebagai berikut. Ini rumusnya. PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Ini keterangannya. Jadi PA irisan B itu peluang kejadian A dan B. PA sama dengan peluang kejadian A. PB sama dengan peluang kejadian. Langsung ke contohnya, contoh peluang dua kejadian saling bebas. Jadi dalam sebuah kotak terdapat 30 bola yang diberi nomor 1 sampai 30. Jika diambil sebuah bola secara satu persatu dengan pengembalian, tentukan peluang terambilnya bola bernomor kelipatan 5 dan kelipatan 7. Penyelesaiannya seperti ini. Banyak bola 30, berarti NS-nya sama dengan 30, lalu kejadian A-nya, kejadian terambil bola bernomor kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, maka NA-nya ada 6. Lalu kejadian B adalah kejadian terambil bola bernomor kelipatan 7. 7, 14, 21, 28, berarti NB-nya ada 4. Nah, lalu kita tulis lagi rumusnya. PA irisan B adalah PA dikali PB. NA per NS dikali NB per NS. Sama dengan 6 per 30 dikali 4 per 30. Sama dengan 24 per 900. Sama-sama kita bagikan 12 jadi 2 per 75. Jadi peluang terambilnya bola bernomor kelipatan 5 dan 7 secara satu per satu tanpa pengembalian adalah 2 per 75.
Kita lanjutkan ke peluang dua kejadian tidak saling bebas atau dia bersyarat. Dua kejadian A dan B dikatakan saling tidak bebas jika muncul kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B dan sebaliknya. Jika kejadian A dan B adalah kejadian tidak saling bebas atau bersyarat, maka 1. Peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu ditentukan dengan aturan peluang A bersyarat B sama dengan peluang A irisan B per peluang B. Atau bisa kita tulis PA irisan B sama dengan PB dikali PA bersyarat B. Yang kedua adalah peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi terlebih dahulu ditentukan dengan aturan nih. PB bersyarat A sama dengan PA irisan B per PA. Atau PA irisan B sama dengan PA dikali PB bersyarat A. Dengan PA tidak sama dengan 0. Langsung ke contohnya saja. Contoh peluang dua kejadian tidak saling bebas atau bersyarat. Ini dalam sebuah kotak terdapat 30 bola yang diberi nomor 1 sampai 30. Jika diambil sebuah bola secara satu persatu tanpa pengembalian, jadi dia tidak dikembalikan, langsung aja ambil lagi. Tentukan peluang terambilnya bola bernomor kelipatan 5, lalu bola bernomor kelipatan 7. Kita lihat penyelesaiannya seperti ini. Jadi tetap ya banyak bolanya 30 atau NS-nya 30. Itu ada 5, 10, 15, 20, 25, 30 itu untuk kelipatan 5. Jadi NA-nya ada 6. Lalu peluang terambilnya bola bernomor kelipatan 5 pada pengambilan pertama itu seperti ini. NA per NS berarti 6 per 30 sama dengan kita sederhanakan jadi 1 per 5. Lalu kita udah ngambil tuh yang tadi yang kelipatan 5 berarti terus tidak dikembalikan. Karena tidak dikembalikan ini maka jumlah bola itu berkurang 1. Jadi NS-nya yang pengambilan kedua itu 30 dikurang 1. Jadi sama dengan 29. Nah, terus ini kejadian B-nya itu berkelipatan 7, 14, 21, 28. Maka NB-nya itu ada 4. Peluang terambilnya bola bernomor kelipatan 7 dengan syarat telah terambil bola bernomor kelipatan 5 pada pengambilan pertama seperti ini. Peluang B dengan syarat A sama dengan banyaknya kejadian B per banyaknya sampel dikurang 1. Jadi 4 per 29. Peluang terambilnya bola bernomor kelipatan 5 kemudian kelipatan 7 adalah rumusnya kita ubah jadi yang PA irisan B sama dengan PA dikali PB dengan syarat A sama dengan 1 per 5 dikali 4 per 29 sama dengan 4 per 145. Jadi seperti itu mengerjakannya. Terima kasih sudah nonton. Jaga selalu kesehatan ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.